Hai semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah VOC. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari Regina Budiawan, Audi Melisa, dan Gisel. VOC itu singkatan dari Verenigde Oost-Indisch Compagnie. VOC itu adalah kongsi dagang asli Belanda yang memonopoli aktivitas perdagangan di Asia dan menyatukan perdagangan rempah-rempah dari wilayah timur. Nah, sebagai sebuah kongsi dagang, VOC memiliki hak istimewa dan kewenangan yang sangat luas. Walau hanya sebuah kongsi dagang saja, VOC didukung penuh oleh negara Belanda dan difasilitasi secara istimewa. Misalnya, VOC boleh memiliki pasukan perang dan mengadakan perjanjian dengan negara lain. Dan VOC juga sering disebut negara dalam negara. Selanjutnya, latar belakang dibentuknya VOC. Yang pertama itu sebagai upaya menghindari persaingan antar pedagang Belanda. Para pedagang Belanda bergabung dalam satu organisasi bernama VOC. Keuntungan VOC merupakan keuntungan bersama para pedagang Belanda, dan VOC itu dibentuk pada tahun 1602. Yang kedua, VOC juga dibentuk sebagai upaya untuk memperkuat diri dalam menghadapi persaingan dagang antar bangsa lain, seperti Spanyol, Portugis, dan Inggris. Dengan mendirikan Perserikatan Dagang, Belanda berharap akan mampu memenangkan persaingan dagang dan menguasai perdagangan dunia. Yang ketiga, VOC dipimpin satu dewan pengelola atau majelis para pengurus yang terdiri dari 17 utusan dari 6 kamar dagang. Amsterdam, Zeeland, Delft, Rotterdam, Home, dan Enkhuizen. Ke-17 pemimpin itu dikenal dengan sebutan Heren 70 atau 17 tuan. Yang keempat, pembentukan VOC tidak terlepas dari upaya keras dari Johan van Oldenbarneveldt dan campur tangan Pangeran Maurice. Keduanya berhasil meyakinkan kongsi-kongsi dagang untuk bersatu di bawah panji VOC. Selanjutnya, tentang beberapa gubernur jenderal VOC. Yang pertama itu ada Peter Booth. Booth merupakan gubernur jenderal VOC pertama pada tahun 1610 sampai 1614. Misinya adalah menciptakan monopoli perdagangan Belanda terhadap rempah-rempah Nusantara. Ia mendirikan markas VOC di Ambon, Banten, dan Batavia. Yang kedua ada Jan Pieterszoon Koen. Koen 2 kali menjabat gubernur jenderal VOC pada tahun 1619 sampai 1623 dan 1627 sampai 1629. Ia memindahkan markas VOC di Ambon ke Batavia. Alasannya itu karena lokasinya tuh kurang strategis, jauh dari jalur utama perdagangan Asia. Pada tahun 1619, Koen mendirikan kota Batavia di atas puing-puing kota Jayakarta. Koen juga berhasil menciptakan monopoli dagang Belanda terhadap rempah-rempah, terutama dengan cara kekerasan. Dan pada tahun 1621, ia membinasakan penduduk asli Pulau Banda demi mengukuhkan monopoli dagang Belanda. Penduduk Banda dianggap telah melanggar perjanjian karena tetap berdagang dengan bangsa lain, yaitu bangsa Inggris. Koen juga menerapkan kebijakan ekstripasi dan pelayaran hongi demi menjaga harga rempah-rempah tetap stabil. Pihak-pihak yang melawan dan membangkang kebijakan tersebut akan dikenai hukum. Ada beberapa hak oktroy atau hak istimewa yang dimiliki oleh VOC. Yang pertama itu hak memerintah negara jajahan, yang kedua hak membuat dan mengedarkan mata uang sendiri, yang ketiga hak mengangkat dan memberhentikan pegawai, yang keempat hak membentuk pasukan, yang kelima hak melakukan monopoli perdagangan, yang keenam hak menyatakan perang atau damai, yang ketujuh hak membuat perjanjian dengan penguasa setempat, yang kedelapan hak membuat pengadilan sendiri. Selanjutnya, ada beberapa kebijakan VOC di Indonesia. Yang pertama ada monopoli.
Monopoli perdagangan VOC dilakukan dengan cara menentukan jenis tanaman yang boleh ditanam seizin VOC, menentukan daerah dan luas wilayah yang digunakan untuk menanam dan menentukan harga jual tanaman tersebut. Dengan demikian, bangsa Indonesia tidak memiliki kebebasan dalam berdagang dengan VOC. Yang kedua, ekstripasi. Ekstripasi adalah pemusnahan tanaman perkebunan milik pribumi untuk mengendalikan harga pasar sehingga dapat menguntungkan VOC sebagai pemegang hak monopoli. Yang ketiga ada pelayaran hongi. Pelayaran hongi dilakukan di wilayah perairan Maluku untuk mencegah terjadinya perdagangan gelap antara bangsa Indonesia dengan bangsa asing selain Belanda. Yang keempat ada strategi divide et impera atau politik adu domba. VOC seringkali ikut campur dalam urusan internal pemerintahan di kerajaan-kerajaan Nusantara dalam beberapa kasus atas pemerintahan pihak kerajaan yang bertikai. Apabila terdapat perseteruan antara keluarga kerajaan atau antar kerajaan di Nusantara, VOC akan mendekati salah satu pihak untuk menawarkan bantuan. Jika tawarannya diterima, VOC akan membantu dengan imbalan perjanjian yang isinya akan menguntungkan bagi VOC. Contohnya, pada tahun 1607, ketika berhasil membantu Sultan Ternate mengusir bangsa Portugis dari Ternate, VOC diizinkan mendirikan benteng Oranye. VOC juga memanfaatkan kaum elit pribumi dalam melakukan penarikan hasil bumi. Akibatnya terjadi perselisihan antara bangsa pribumi sehingga rakyat Nusantara sulit untuk bersatu. Selanjutnya tentang pengaruh kebijakan VOC terhadap rakyat Indonesia. Yang pertama itu, kekuasaan raja menjadi berkurang karena adanya campur tangan dari VOC. Yang kedua, wilayah kerajaan menjadi terbelah-belah. Yang ketiga, hak oktroy membuat masyarakat Indonesia menjadi miskin dan menderita. Yang keempat, rakyat Indonesia mulai mengenal sistem ekonomi, mengenal sistem pertahanan benteng, etika perjanjian, dan prajurit bersenjata modern. Jadi ini adalah salah satu efek dampak positif dari kerajaan VOC. Yang kelima, pelayaran hongi dapat dikatakan sebagai suatu perampasan, perampokan, perbudakan, dan pembunuhan. Jadi ini adalah beberapa pengaruh dampak kebijakan yang dibuat VOC terhadap rakyat Indonesia. Selanjutnya tentang penyebab keruntuhan VOC. Yang pertama itu banyak korupsi yang dilakukan oleh para pegawai VOC. Ini adalah salah satu alasan yang paling kuat yang disebutkan dari beberapa sumber. Kenapa sih pegawai VOC itu korupsi? Karena mereka itu penghasilannya kecil dan mereka itu membutuhkan biaya yang besar untuk kebutuhan sehari-harinya. Terus ada anggaran pegawai terlalu besar sebagai akibat semakin luasnya wilayah kekuasaan VOC. VOC ini kan daerah kekuasaannya semakin lebar, terus melebar sampai membentuk sebuah negara. Semakin luas wilayahnya, semakin besar pengeluarannya. Pemasukannya tuh nggak ada, makanya menyebabkan VOC itu menjadi bubar. Yang ketiga, biaya perang untuk memadamkan perlawanan rakyat sangat besar. Sebelum VOC bubar, banyak yang protes ngajak perang juga karena kesewenang-wenangannya kekuasaannya VOC. Dana yang dikeluarkan untuk perang itu nggak kecil, dananya itu harus besar sekali. Yang keempat, persaingan dengan kungsi dagang lain, seperti kungsi dagang Inggris dan Portugis. Yang kelima, pendudukan Prancis terhadap Belanda pada tahun 1795. Cara nggak langsung, revolusi Prancis mengubah tata politik Belanda, makanya jadi salah satu faktor VOC bisa mundur dan menjadi bangkrut. Yang keenam, pengeluaran VOC semakin besar karena membiayai perang, berebut monopoli perdagangan, memperluas jajahan, maupun melawan perlawanan rakyat dari berbagai daerah. Pengeluaran ini tuh seperti poin yang
ketiga, selain cuman melawan perang rebutan monopoli perdagangan, memperluas jajahan, maupun melawan rakyat dari berbagai daerah, cukup membangkrutkan karena biayanya sangat besar. Yang terakhir, itu VOC terlilit oleh banyak hutang. Udah gitu tentang akhir dari VOC. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC secara resmi dibubarkan dan pemerintahan VOC di Nusantara pun diambil alih pemerintahan Kerajaan Belanda. Pembubaran VOC tidak terlepas dari penduduk Prancis atas negara Belanda tahun 1795. Hingga tahun 1813, Prancis di bawah Napoleon Bonaparte dengan paham kebebasan dan kesetaraannya melihat apa yang dilakukan VOC bertentangan dengan kedua paham tersebut, sehingga VOC kemudian dibubarkan. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami dan dapat dicerna.